Yo, what's up guys? Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menggunakan fitur 4 kamera yang ada di smartphone Samsung A51. Kenapa saya membahas fitur kamera di Samsung A51 ini? Kenapa saya tidak membahas yang lain-lainnya? Karena saya sebagai pengguna Samsung juga pertama kali bingung bagaimana sih saya menggunakan fitur dari 4 kamera yang ada pada smartphone tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan 5 fungsi kamera tersebut yang ada di smartphone ini. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di gambar ini, teman-teman bisa lihat di sini ada kamera Samsung ini yang saya gunakan ini. Itu miliki pertama itu kita mulai dari atas ini. Yang di atas ini adalah kamera depth. Ini namanya kamera depth 5 megapiksel seperti yang di layar ini. Kemudian yang di tengah ini itu kamera main kamera atau kamera utama. Kemudian yang ketiga yang di paling bawah itu kamera wide kamera ya, untuk wide. Kemudian yang keempat yang di paling bawah sebelah kanan kiri ya. Nah, ini adalah makro kamera, jadi 4. Nah, tambah lagi satu kameranya yaitu yang di depan. Kamera depan ini juga termasuk kamera ya, teman-teman. Nih. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya akan yang selalu ditanyakan, bagaimana sih kita menggunakan ini semua kamera? Gitu kan, satu persatu. Saya sempat bingung untuk menggunakannya. Susah nih. Tapi kali ini saya tidak bingung, saya sudah tahu cara menggunakannya dan akan berbagi kepada teman-teman yang mungkin masih belum tahu menggunakan kamera-kamera tersebut. Oke, kita langsung saja. Di sini saya coba gunakan kamera ini, kita langsung ambil kameranya. Nah, sekarang kita akan coba dulu membuka kamera ini, smartphone ini. Saya akan coba dulu smartphone ini ya. Kita langsung saja buka kamera utama daripada smartphone Samsung A51 ini. Nah, di sini teman-teman, saya gunakan langsung dengan kamera utama ya. Teman-teman bisa lihat di sini kamera utamanya itu adalah yang ada lambang bunga 2 atau kayunya 2 itu gitu ya. Jadi itu adalah kamera utamanya yang 48 megapiksel. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah selanjutnya untuk kamera yang keduanya itu bisa kita gunakan langsung. Di sini adalah kamera wide. Di sini dengan ada pohon 3, di situ ada pohon, itu kamera wide itu. Oke. Lalu kamera wide dan kamera utama ini bisa nggak kita gunakan di video? Kita klik di video. Nah, di video ini bisa kita gunakan juga teman-teman ya. Di sini ada kamera wide-nya dan kamera utamanya. Jadi di video dan di foto itu bisa kita langsung gunakan kamera utama dan kamera wide-nya ya. Nah, lalu pertanyaan teman-teman, di mana sih Bang kita gunakan kamera makro dan kamera depth-nya? Kamera depth itu teman-teman kamera bokeh ya. Kamera bokeh itu kalau kita foto suatu benda, maka benda-benda yang lain di belakang kita akan ngeblur gitu. Itu kamera bokeh. Nah, itu. Jadi itu ya. Nah, di manakah kita gunakan itu gitu kan? Kedua kamera tersebut kemana gitu? Fiturnya kita gunakan. Oke, kita di sini pada menu ini kita pilih lainnya ya. Di sini ada pilih lainnya di kamera kita ini. Nah, di sini teman-teman untuk kamera fokus atau bokeh atau depth kamera itu kita hanya dapat menggunakan di sini khususnya itu menggunakan focus live. Ya, kita menggunakan focus live. Oke, focus live. Nah, kalau focus live ini teman-teman
ini menggunakan kamera depth yang 12 megapiksel. Kita lihat di sini. Untuk jaraknya itu 5 meter ya. Nggak harus. Nah, oke, sekarang kita coba 1-5 meter dari subjek. Oh iya, berarti ada aturan mainnya juga. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan kamera bokeh ini, kamera depth yang 12 megapiksel ini, kita ada ketentuan berada di benda 1-5 meter dari benda tersebut. Nah, oke. Sekarang kita akan coba foto dulu mobil ini. Mobil mainan saya ini. Oke. Saya akan coba dan sentuh dulu layarnya dikit. Oke, kalau sudah lambang seperti itu kita cepret. Nah, ini bisa diatur juga ya, jepret buramnya ini seperti apa. Ya, buramnya juga, tingkat keburamannya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini untuk kamera kamera bokeh. Ya. Kamera bokehnya juga, untuk blurnya juga kita bisa dapat atur ya, seperti ini. Tingkat blurnya itu bisa kita atur. Ini coba saya fullkan blurnya jadi 7 ya, buramnya itu untuk mobil ini. Jepret. Kita lihat hasilnya. Nah, ini keren banget. Bokeh. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya untuk kamera makro. Ya, untuk kamera makro khususnya kalau lihat di layar ini teman-teman bisa gunakan yang namanya ada tulisan makro sini ya, ada lambang bunga ya, ada lambang bunga di sini. Ini kamera makro. Ya, kamera makro ini ada juga aturan mainnya, yaitu 3-5 cm dari jarak benda. Yang namanya juga kamera makro. Hal-hal benda-benda kecil gitu kita foto. Nah, sekarang saya mau coba foto apa ya? Foto ini, uang ini ya, uang ini. Saya mau coba gunakan uang ini, saya mau fotokan uang ini di sini. Atau ini ya. Sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini, dia itu dari jarak jauh dia nggak mau ya, nggak dapat. Tapi kalau kita dekatkan itu makin bagus, makin cerah. Ya. Makin cerah. Oke. Makin cerah uang ini. Oke, saya coba fotokan laptop saya ini. Nih, kalau kita dekatkan itu makin cerah, makin dapat, makin jelas. Bisa nggak sih kalian lihat? Oke ya. Dari jauh ini rabun ya. Kita makin dekat, makin dekat. Nah, ini makin jelas. Kita jepretkan dulu. Jepret. Oke, sekarang kita mau lihat hasilnya. Keren. Terlihat sangat profesional sekali. Oke. Nah, untuk tambahannya menurut saya untuk menggunakannya, yang khusus untuk video, untuk fitur kamera profesionalnya, main kamera atau kamera utama dan wide kameranya. Di sini di fitur ini sekalian saya kasih tahu ya. Ada beberapa fitur yang keren menurut saya yang bisa kamu gunakan dengan kamera, dua fungsi kamera wide dan kamera utama, dengan menghasilkan video dan foto yang luar biasa. Yang pertama, kita di fitur Pro. Nah, di fitur Pro ini teman-teman, kamu hanya dapat menggunakan kamera utama yang beresolusi 48 megapiksel di sini. Di sini kamu ala-ala seorang fotografer, seorang fotografer dan seperti ya videografer juga gitu kan. Kamu bisa menggunakan yang namanya kamera ini. Ya, di sini ada ISO-nya, kamu bisa atur ISO-nya di sini. Bisa manual atau auto. Di sini saya buat auto. Ya. Kemudian juga di sini ini
untuk pencahayaan atau shooternya ya. Kini bisa kamu gunakan juga auto. Kemudian untuk standar suhu ini juga bisa kamu atur seperti ini. Ya. Ini. Oke. Lalu di sini kamu bisa gunakan WB. WB ini juga untuk saya lupa namanya ini di kamera profesional ini apa namanya saya lupa. Tapi yang jelas kalau kamu menggunakan fitur Pro ini kamu seperti ala-ala untuk menggunakan fotografer gitu. Yang jelas kalau kamu menggunakan fitur Pro ini kamu dapat menggunakan secara penuh kamera di smartphone kamu ini. Oke, kemudian di sini selanjutnya ya. Berarti yang fitur Pro ini hanya dapat kamu gunakan untuk fitur utama yang 48 megapiksel ini. Lalu yang fitur yang kedua yaitu panorama. Nah, panorama ini teman-teman juga ternyata bisa kamu gunakan menggunakan kamera wide dan kamera utama. Ya, dari mana saya tahu ya ada lambang 2 dan 3-nya ini, pohonnya ini gitu kan. Oke, kita coba dulu untuk kamera mengambil panorama dengan kamera utama. Ya. Saya coba dulu. Saya coba ya. Dia itu akan berhenti. Oke. Kita lihat hasilnya ya dengan kamera utama ini. Wow, keren. Sini sangat bagus sekali ya teman-teman. Dapat semua. Oke. Kalau kita coba dengan kamera wide, kita ubah dengan kamera wide, tapi menggunakan panorama. Coba ya. Ini sambil berjalan ini teman-teman ambil. Op. Oke. Kita lihat hasilnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini dia itu kayak berjalan gitu ya ngambilnya. Jadi luas gitu. Saya baru kali ini menggunakan panorama ini, fitur panorama ini untuk melakukan pemotretan. Ternyata luar biasa sekali teman-teman. Dan hasilnya itu seperti gimana ya? Seperti wide gitu, dapat semua gitu ya. Keren banget. Jadi seolah-olah ruangan itu dapat semua gitu kita foto dengan fitur panorama ini. Oke, selanjutnya panorama kita ke makanan. Kalau makanan saya nggak punya makanan. Nah, kalau makanan ini menggunakan kamera bokeh juga bisa ya teman-teman. Ya memang menggunakan kamera bokeh. Ya hanya menggunakan kamera bokeh saja ini, tidak menggunakan kamera utama makanan ya. Coba ya saya foto dulu subjeknya ini. Tapi kok terang ya gitu ya. Nah ini menggunakan kamera utama. Coba ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Ya, ini menggunakan kamera depth yang 12 megapiksel. Karena hasilnya itu yang lainnya ngeblur gitu. Yang lainnya ngeblur kan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada fokusnya tadi ke mobil ini dan yang lainnya ngeblur. Oke, untuk makanan. Kalau yang lain lagi kita coba malam. Contohnya malam ini pegang ponsel dengan mantap saat mengambil gambar di malam hari. Oke. Nah, kalau malam ternyata bisa kita gunakan dari 2, yaitu wide dan kamera utama. Sini ada lambangnya ya. Oke. Jadi saya nggak perlu coba. Selanjutnya di gerakan lambat. Nah, gerakan lambat ini tidak ditentukan berapa ya teman-teman ya untuk kamera yang digunakan. Oke, yang lainnya kita
Gerakan lambat ada 2 ya, versi. Kemudian time lapse ini juga saya coba time lapse. Kita coba dulu. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, keren ya teman-teman. Time lapse, namanya time lapse. Oke, jadi semua fiturnya sudah kita coba. Nah, yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir untuk men-setting yang namanya kamera kita ini, teman-teman bisa pilih setting untuk resolusi. Nah, di sini untuk pengaturan kameranya saya taruh di sini untuk pengaturan kamera belakangnya ini itu resolusinya itu di sini HD saya taruh ya, penuh. Tapi bisa kita ubahkan resolusinya dengan rasio 16:9 dan kita ubah menjadi 4K atau Ultra HD ini. Oke. Tapi saya sering menggunakan mode penuh ini. Kenapa? Karena penuh ini juga tidak berat untuk membuat video. Dan kenapa? Karena mode penuh ini 2K ya, bisa dibaca oleh laptop saya ini, bisa saya edit dengan footage yang tidak terlalu berat gitu. Oke guys, ini adalah hasil video dari kamera Samsung dengan rasio 16:9 dan untuk resolusinya Ultra High Definition atau UHD ya, dengan resolusi dengan pixel, kepadatan pixel 3480 kali bla 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 ya, saya lupa itu. Oke guys, ini adalah video yang saya ambil dari kamera Samsung dengan rasio 16:9 dan untuk Full HD atau Full HD ya, benar, untuk Full HD dengan kepadatan pixel 1920 kali 1080. Oke guys, ini adalah video kamera Samsung saya dengan format video high definition atau HD dengan 1280 kali 720 dan rasionya masih 16:9. Oke guys, ini adalah video kamera Samsung saya yang menggunakan layar dengan menggunakan pixel 1440 kali 1440. Seperti yang teman-teman lihat, ini layarnya cuma 1/4 dari setengah ya daripada layar smartphone yang saya pakai ini gitu. Oke guys, ini adalah video dari kamera Samsung A51 saya dengan ukuran rasio penuh dengan layar ya, penuh layar. Nah, ini formatnya dari penuh layar. Nah, kemudian untuk resolusinya saya nggak tahu ini 4K atau HD atau 2K ya, 2K. Karena resolusinya yang saya lihat itu ukuran penuh ini adalah 2400 kali 1080 pixel ya. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya di footage seperti apa perbandingannya. Oke teman-teman, begitulah cara menggunakan 4 fungsi kamera yang ada di smartphone Samsung A51 ya.